Ada yang bilang kehidupan adalah sebuah perjalanan. Kehidupan adalah sebuah anugerah. Menjalani kehidupan begitu rumit, begitu kompleks, dan salah satu perjalanan penting yang mungkin bisa merepresentasikan kehidupan adalah perjalanan mendaki gunung. Ekspedisi 5 Puncak Latimojong. Waktu terus berjalan dan tak akan pernah mau menunggu. Tak peduli seberapa buruk yang dialami, tak peduli seberapa indah yang dilewati, waktu akan membuat semuanya segera berlalu. Kita hanya perlu terus bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkan. Dan tujuan hari ini adalah menuju atap Sulawesi, Rantai Mario. Sekarang jam 7 pagi. Perkiraan jam berapa berangkat ini? Paling lama jam 10, Dik. Bisa kayak kemarin di sini sebelum jam 6 lah, Dik. Mentari pagi begitu cerah, pemandangan sekeliling di pos 5 semakin terlihat mempesona. Sejauh pandangan, hamparan pegunungan Latimojong terlihat begitu memukau mata, sekaligus kembali menegaskan bahwa langkah sudah begitu jauhnya. Terus melangkah ke depan adalah satu-satunya pilihan yang ada. Puncak Pokapinjan di ketinggian 2970 mdpl sekali lagi memperlihatkan sambutannya yang luar biasa. Namun karena waktu terus berjalan, kami harus segera bersiap meninggalkan. Sang koki andalan kembali mengambil peran. Sarapan nikmat segera disiapkan. Teman yang lain sibuk packing sebagian agar bisa segera bergegas jalan. Makanan disiapkan dibagi rata bersamaan agar semua dapat porsi sesuai takaran. Setelahnya makan bersama terasa begitu menyenangkan. Pos 5 Puncak Pokapinjan menjadi tempat camp paling berkesan. Sambutan hangat, sunset indah, mentari pagi yang cerah menjadi tidak akan terlupakan. Makan bersama pun berlangsung begitu cepat, begitu lahap, begitu bersemangat. Setelah makan, saya dan teman langsung bergegas turun ke bawah menuju mata air. Ini adalah sumber air yang berada di pos 5. Jaraknya sekitar 50 meter dari tempat camp. Sumber air di sini hanya berupa genangan dari mata air kecil. Untuk mengambil perlu berhati-hati agar airnya tidak menjadi keruh. Airnya begitu segar, apalagi saat diminum langsung, dahaga seketika terobati sembuh. Uniknya, meskipun sudah diambil banyak, airnya terasa tak ikut berkurang banyak, segera berganti mengalir dari mata airnya yang kecil. 10. Tempat air penuh, saya dan teman bergegas kembali ke tempat camp. 10 liter air dan beberapa tumbler terisi penuh menjadi bekal untuk dibawa ke tempat camp selanjutnya. Masa kita lagi yang jadi korban? Sekarang jam 10.45. Sementara bersiap-siap untuk lanjut ke puncak. Semoga bisa sampai di sana sebelum malam. Selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan ke puncak Rantai Mario. Asik. Berapa berarti? 3 nih. 6, 7, 8, 9 ke puncak.
Perjalanan lebih jauh dari kemarin. Lebih jauh. Masalah ini air tidak terisi memang ini. Itu misalnya. Jadi sini dulu. Oh. Udah itu air. Kali ini lagi buka dikit. Tidak ada air di bawah. Selama perjalanan sama kemarin tidak ada air. Puncak juga tidak ada air. Satu-satunya air paling dekat 7 karangan. 3 jam PP dari puncak. Ada sumber air. 7. Ada Tapi lebih jauh lagi. di sini ya, kebot. Bagikan ke situ sedikit Pak. Kalau nggak mau kopi ambil air. Dan itu air. Ambil air kah? Tidak ada sekali air. Mending kasih takut-takut memang kalau memang tidak ada air. Iya. Daripada berharap. Bahkan di puncak kita tidak ada air. Ya, habis dulu yang di jalan. Ada di. Tujuh kedua ya, tablet. Wes. Tidak ada air. Kalau aja bahasa leher bilang apa nah? Kasih piai tangan baru sedih. Memang tahu cuy. Modusnya. Air kah? Ada aja Kita untuk di puncak gitu. Ini jalan. Kalau bagus ini turun ke dulu. Nanti malam saya turun. Hah? Tadi gitu di telaga. Buset. Jauhnya itu cuy. Jangan. Jauh. Mending antisipasi Masalahnya, memang. Bisa dapat jam-jam 3 sampai di puncak. Iya, ke malam ini pasti Sekali tidak dapat. Masa malam? Paling jam 8, jam 9 lagi. Sampai di puncak. Dipanjang perjalanan kayak ini berpanjang. Ya kayak angin-angin ke sini. Iya, teknik dari karangan kemarin ke Di sini. sini. Jadi bagusnya ambil air. Ambil air, Itu antisipasi. masuk itu isi memang itu tumbler. Udah lama itu, udah lama cuy. Puncak. Langsung ke puncak gini. Ya jam 9 lah, kalau malam sampai salah. Banyak di bonus, kalau bonus ya lumayan, tambah sedikit. Anu tuh, gas-gas ke sedikit kalau bonus. Masih semangat sama pikiran bos. Banyak di bonus. Tiga keempat. Pokoknya deh kalau sudah dari puncak tuh atau pos pasti turun lagi. Ya bonus kecancang. Sudahnya bonus. Sudah bonus naik lagi. Udah yang kayak. Oke, sebelum kita melanjutkan perjalanan menuju puncak Rantai Mario agar diberi kelancaran dan selamat perjalanan dan dijauhkan dari segala hambatan, mara bahaya dan bisa pulang dengan selamat kembali. Amin. Boleh kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Setelah drama air yang seru, lucu dan cukup menyita waktu, briefing singkat dan doa bersama pun dimulai. Kemudian segera tancap langkah menuju pos 6, menuju puncak selanjutnya. Puncak pertama. Puncak Pentealuan terlihat di kejauhan. Pemandangan di sini terlihat begitu berbeda, indah namun terkesan kelam dengan nada warna pepohonan hitam kegelapan. Jauh tapi dari pos 3. Langkah pun segera dikebut. Sekeliling vegetasi sudah mulai berbeda. Pohon-pohon mulai kerdil, masih berbalut lumut tipis. Di sini jalur kebanyakan melandai, namun itu hanya sementara. Setelahnya tanjakan curam di depan segera menghadang. Di balik tanjakan, pos 6 menunggu segera menyambut. ASN. Ayo ganti ke belakang. Akhirnya sampai di pos 6. Kasih semuanya. Alas. Puncak kedua ketiga di depan. Sekarang istirahat di pos 6. Kamu mau pagi? Enggak pakai. Satu pos lagi menuju pos 7 di puncak ketiga. Alam komandan.
Setelah melewati pos 6, jalur kembali sedikit menurun. Jalur menurun atau melandai menjadi kesempatan untuk mempercepat langkah sebelum melambat lagi ketika bertemu tanjakan. Dengan cara seperti ini, semua berharap bisa sampai di puncak rantai Mario sebelum malam. Masa sebentar malam lagi lanjut. Tanjakan yang cukup panjang serta oksigen yang cukup tipis dari biasanya membuat raga mudah lelah, napas berat, memaksa banyak istirahat. Jack, kata-kata dulu lah. Kita lihat pemandangan yang indah ini, Ya. tapi sangat lebih indah kalau kita nikmati berdua. Wah. Di sini, jalur mulai melipir jurang. Jalan setapak berbatu dan berlumut licin memaksa diri menjadi lebih waspada. Beberapa kali perlu berhenti, saling menunggu, saling memastikan agar semuanya bisa melewati dengan lancar dan aman. Jalur di sini lumayan ekstrim. Selamat selfie. Jurang di sebelah kiri Mantap, cukup licin dan tanah yang berlumut. Antara Gio atau buta. Memang dari sini. Kok dari mana ini kok? Dari dari Puan, Masih di pertengahan dari villa. menuju pos 7. Setelah melewati jalur yang melipir jurang, kembali terlihat pemandangan terbuka yang begitu memukau. Hamparan pepohonan di sini diselimuti oleh akar angin. Akar angin yang konon katanya bisa menjadi obat penyembuh beberapa penyakit seperti asma dan juga penyakit lainnya. Wow. Mencati lok tinggian 3037 mdpl. Ini puncak ketiga. Puncak ketiga, Bontutilok di ketinggian 3037 mdpl akhirnya diraih. Jam menunjukkan pukul 1.56 siang. Tidak jauh dari situ, pos 7 sudah di depan mata. Akhirnya sampai di pos 7. Itu. 5 detik jika apa? Video? Iya. Coba rekan. Sumber air di sana, tapi sepertinya jauh. Video. Melewati pos 7, tanjakan panjang kembali menghadang, terlalu panjang hingga hampir membuat semangat hilang. Setiap beberapa langkah mesti singgah sejenak beristirahat. Ya, langkah memang tak bisa terlalu dipaksakan. Raga boleh lelah, namun semangat tak boleh patah. Di sini kami disambut seekor burung, seolah menuntun membuka jalan. Kicau merdu suaranya memupuk harapan kembali bersenandung. Jalur di sini begitu luar biasa, disebut orang sebagai tanjakan penyesalan. Entah mengapa, hampir di semua jalur pendakian selalu saja ada yang disebut sebagai tanjakan penyesalan. Seperti sudah menjadi sebuah tren bahwa tanjakan panjang dan curam yang lebih menanjak dari semua tanjakan sepanjang jalur suatu pendakian maka akan disebut sebagai tanjakan penyesalan.
Setelah tanjakan panjang, perasaan kembali dibuat merona. Pemandangan terbuka terlihat begitu luar biasa. Meski sebagian perlahan tertutup kabut, sebagiannya tetap begitu indah. Cahaya matahari memaksa menerobos kabut, menciptakan perpaduan cuaca penuh warna berbeda. Bisa ya. Sekeliling mulai berselimut kabut, perjalanan kembali dilanjut. Di sini, hembus angin kencang bertiup, dingin mulai perlahan memeluk. Cucuran keringat tak cukup membuat tubuh tetap hangat. Jaket tebal wajib menjadi selimut. Angin semakin bertiup kencang, kabut semakin tebal, dingin pun begitu menusuk. Agar tubuh tetap hangat, mesti selalu bergerak jalan, tak boleh terlalu lama sehingga beristirahat. Akhirnya sampai di puncak keempat. Setelah melalui perjalanan kurang lebih 2 jam, Puncak Tinabang di ketinggian 3220 mdpl. Sayang sekali view-nya tertutup. Asik. Sudah di mana nih, Bang? Puncak Tinabang 3220 mdpl. Luar biasa jalur puncak penyesalan. Ngeri. Estimasi dari pos 6 ke sini, pos 7 ke sini berapa tadi? 1 jam 50 menit. Oh, iya. Ini teman-teman, sayangnya lagi tertutup. Di sini, jalur kembali melewati punggungan gunung. Kiri kanan jurang sepertinya begitu dalam. Kabut tebal menghalangi pandangan, membuat jalur terasa begitu misterius. Membuat saya jadi begitu bersemangat, membuat penasaran apa yang akan ditemui setelah mengikuti jalur menerobos kabut tebal. Sepanjang jalur ini, adrenalin saya dibuat terpacu cepat. Setiap langkah tak ingin berhenti, ingin terus mengabadikan setiap langkah. Jalur kembali sedikit menurun. Setelahnya ada pos 8 bersiap menyambut. Akhirnya baru sampai di pos 8. Sekarang jam 4.47. Perjalanan ke Rantai Mario sekitar 2 jam lagi. Berarti perkiraan sampai jam 7 malam. Wow. Melewati pos 8, tanjakan lagi-lagi menghadang. Namun kali ini semangat justru bertambah maksimal lantaran aroma Rantai Mario sepertinya tidak lama lagi terhirup penuh. Kabut tetap saja makin menebal. Harapan menyaksikan sunset di puncak Rantai Mario kini harus disimpan rapat-rapat. Tak terasa tanjakan demi tanjakan berhasil dilewati hingga akhirnya jalur kembali melandai. Jalur melandai di sini cukup panjang. Jalan setapak terlihat begitu jelas.
kiri kanan pohon dengan ranting kerdil dan daun kecil sebagai hasil proses adaptasi menyesuaikan dengan oksigen yang makin menipis. Meski jalur sudah melandai, namun napas berat masih saja tersengal. Sementara di jalur menuju puncak Rantai Mario, perjalanan mungkin menyisakan sekitar 30 menit paling lama. Semoga bisa sampai di sana sebelum gelap. Sekarang jam 5.20. Sempat pesimis akan tiba di puncak Rantai Mario jam 7 malam, namun mendekati puncak masih tersisa 30 menit sebelum jam 6. Langkah pun dipercepat. Target jam 6 sampai di puncak harus bisa menjadi kenyataan. Jam 6 sore sudah hampir sampai di puncak Rantai Mario. Akhirnya puncak Rantai Mario sudah kelihatan. Jam 6 sore. Akhirnya tiba juga di atap Sulawesi, di puncak. Atap Sulawesi setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam. Dan inilah dia akhirnya atap Sulawesi Rantai Mario di ketinggian 3478 mdpl. Setelah melalui rangkaian perjalanan yang menguras banyak waktu, tenaga, emosi maupun mental, rasanya ada perasaan yang ingin meledak di sini. Rasa haru yang begitu dalam, bahagia tak terkira, rasa bangga melewati berbagai rintangan akhirnya pecah menjadi tangis yang begitu melegakan hati. Sebuah ledakan emosi yang sepertinya tidak bisa didapatkan di tempat lain selain di puncak gunung. Seperti satu rasa, langit Latimojong, puncak Rantai Mario menyambut ikutan menangis sepanjang malam. Mungkin terakhir di puncak Rantai Mario, tapi dari jam 7 malam diguyur hujan. Sekarang sudah jam 11 malam, habis kebanjiran tadi. Wah, luar biasa. Selamat pagi. Jam 6:30 di puncak Rantai Mario. Tenda bocor, dihantam badai semalaman. Lihat sana.
Pukul 6.30 pagi, puncak rantai Mario, angin masih bertiup kencang, namun perlahan berubah cerah. Kabut pun segera menghilang, mentari pagi pun menghamburkan sinarnya. Pemandangan sekeliling mulai terlihat indah sejauh pandangan. Kami pun segera bergegas, bergerak mengabadikan setiap momen. Rantai yang berarti tanah atau daratan, Mario yang berarti bahagia, sungguh menjadi tempat yang tepat untuk berkumpul merasakan bahagia, meluapkan emosi penuh rasa haru dan juga rasa syukur. Diberikan kesempatan oleh semesta sehingga bisa menapaki atap Sulawesi, rantai Mario. Rasanya seperti sungguh sebuah keajaiban. Rantai Mario pagi ini menyambut kami begitu luar biasa. Hamparan pemandangan indah terlihat begitu jelas sekeliling penuh. Padahal sebelumnya, rantai Mario terkenal dengan cuacanya yang labil, hampir selalu diselimuti kabut, angin kencang dan juga badai. Namun kali ini kami begitu beruntung. Meskipun sebelumnya hujan mengguyur sepanjang malam, pagi menjelang, cuaca cerah pun datang. Itu sudah lebih dari cukup sebagai pertanda kami diberkati semesta. Rasa penuh syukur dari hati terdalam dan sebagai bentuk ucapan terima kasih tak terhingga yang bisa kami lakukan hanyalah menjaga dan tidak meninggalkan sampah apapun di tempat ini. Kami hanyalah penikmat yang ingin menikmati alam. Semoga kedatangan kami di tempat ini tidak menyebabkan lebih banyak lagi kerusakan alam. Yang ditinggalkan hanyalah jejak langkah, dan yang dibawa pulang hanya berupa gambar, kisah cerita yang terekam kuat di ingatan, menjadi sebuah kenangan yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih rantai Mario, terima kasih Gunung Latimojong, terima kasih pemilik semesta. Nongkrong dulu di sini berlindung dari angin, menantikan terbukanya pintu hatinya. Ekspedisi 5 Puncak Latimojong sukses! Menggapai 5 puncak Gunung Latimojong memang sukses diraih, namun perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan menuju pulang.